Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Nurwati, SKPGM Kes dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, jurusan Kesehatan Gigi. Saya bekerja sebagai dosen di program studi terapi gigi Diploma 4. Saya mengampu mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut individu dengan kode mata kuliah TGM 27A. Bobot SKS pada mata kuliah ini 3 SKS, teori 2 SKS, praktek 1 SKS. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menguasai dan melaksanakan tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu secara paripurna. Deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang pengkajian data asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, identifikasi masalah asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, analisis diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, rencana asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, intervensi atau implementasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, serta dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai prosedural terapeutik pada kasus terbatas atau dental therapist care, serta mampu mengaplikasikannya dalam pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Kemampuan akhir yang akan dicapai adalah yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan pengkajian ataupun pengumpulan data asuhan kesehatan gigi dan mulut individu berupa pengumpulan data subjektif dan pengumpulan data objektif. Yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan identifikasi masalah atau diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut individu berdasarkan 8 kebutuhan manusia. Yang ketiga, mampu menyusun rencana asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Yang keempat, mampu melaksanakan intervensi ataupun implementasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu atau oral health therapy sesuai dengan kewenangannya. Yang kelima, mampu menguasai asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Yang keenam, mampu melaksanakan pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Strategi perkuliahan. Strategi perkuliahan dalam hal ini berisi penjelasan metode dan kegiatan perkuliahan yang dipilih untuk mencapai CEPNK. Dalam satu pertemuan perkuliahan, dosen dapat menggunakan lebih dari satu metode dan teknik pembelajaran. Misalnya, pembelajaran dengan metode ceramah dikombinasi dengan metode diskusi. Adapun pembelajaran praktikum langsung pada praktek pada pasien individu yang ditargetkan dengan 2 pasien pada semester ini. Metode penilaian digunakan adalah standar penilaian dengan sistem penilaian acuan patokan atau PAP, dan hasil penilaian dikategorikan sebagai berikut. Mahasiswa skor nilai A dengan nilai lebih dari 80, skor nilai B plus 75 sampai 79, skor nilai B 70 sampai 74, skor nilai C plus 65 sampai 69, skor nilai C 60 sampai 64, skor nilai D plus 55 sampai 59, skor nilai D 50 sampai 54, dan skor nilai E 0 sampai 49. Tata tertib perkuliahan mencakup aturan yang mengatur tingkah laku, tindakan, perbuatan, sikap, bicara, dan sebagainya yang harus disepakati dipenuhi selama proses perkuliahan. Adapun tata tertibnya meliputi kegiatan pembelajaran dimulai tepat waktu sesuai jadwal, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit. Selama pembelajaran atau ujian berlangsung, HP atau gadget dimatikan.
Pengumpulan tugas individu sesuai jadwal, bagi yang terlambat nilainya hanya 50%, keterlambatan lebih 1 minggu nilainya 0%. Tugas yang merupakan hasil copy paste tidak diterima jika diberikan beban tugas. Aturan jumlah minimal kehadiran 75%, berpakaian sopan, bersepatu, dan aturan akademik lainnya tetap berlaku. Pada saat pelaksanaan ujian, berlaku aturan tata tertib ujian yang diberlakukan oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Pada saat ujian, bila kedapatan berbuat curang, maka nilai ujian 0 ataupun dibatalkan. Bila komponen penilaian tidak lengkap, tidak akan dapat nilai maksimal. Tidak ada ujian susulan kecuali bagi yang sakit atau opname, atau orang tua meninggal, atau ditugaskan oleh institusi kampus yang diperkuat dengan surat penugasan. Untuk hal ini perlu ada surat pengantar dari institusi untuk ujian susulan. Ini merupakan tata tertib perkuliahan yang ada di jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Demikian penyampaian konsep pembelajaran atau rancangan pembelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut individu untuk prodi terapi gigi program sarjana terapan D4. Terima kasih. Demikian saya sampaikan rancangan pembelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut. Hari ini mata kuliah ini membahas tentang bagaimana kita melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada pasien individu maupun masyarakat. Kemudian mata kuliah ini terdiri dari, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang asuhan? Asuhan itu apa? Merawat. Ada yang lain? Menjaga. Ada lagi yang lain? Mencegah, ya. Baik. Jadi namanya mengasuh ya, itu merawat, membimbing pasien ya. Pada dasar mengasuh ya, artinya bagaimana kita mengasuh pasien ya. Jadi mata kuliah ini membahas tentang prosedural robotik ya pada kasus terbatas atau dental therapy scan ya, serta mampu mengaplikasikannya dalam pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut baik individu maupun masyarakat ya. Adapun yang kita capai dalam mata kuliah ini adalah bagaimana kita melakukan pengkajian ya ataupun pengumpulan data asuhan kesehatan gigi dan mulut ya, baik itu pemeriksaan subjektif maupun harus kita lakukan objektif ya. Adapun pemeriksaan subjektif, maka saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan pemeriksaan subjektif. Ya, baik, ya, yang di layar sudah terlihat ya, ada kartu pencatatan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Kartu ini menunjukkan bagaimana kita melakukan pengumpulan data subjektif. Hanya pengumpulan data subjektif di situ ada tentang data demografi. Ya, data demografi meliputi nama pasien, ya, kemudian umur, ya, kemudian ada tanggal lahir, ya, pekerjaan, alamat dan sebagainya. Ya, ini termasuk pengumpulan data subjektif. Ya, baik kita lanjutkan ya. Pengumpulan data subjektif yang meliputi tadi data demografi, ya, kemudian ada riwayat kesehatan atau health history, ya, history, ya, yang mana meliputi ada medical history-nya, ya. Medical history ini menggambarkan keadaan pasien, ya. Pasien merasa dalam keadaan sehat, ya, tentunya kita akan melakukan pertanyaan kepada pasien ataupun klien, apakah pada saat ini dia merasa dalam keadaan sehat atau tidak. Ya. Kemudian kita menanyakan juga, ya, dalam waktu 5 tahun terakhir, ya, apakah pasien pernah dinyatakan mengalami penyakit serius. Mungkin dia pernah mengalami sakit yang cukup parah, ya, entah itu mungkin ada hipertensi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apakah dalam 5 tahun terakhir itu menjalani
menjalani operasi ya, dan atau dirawat inap di rumah sakit ya. Ini perlu ditanyakan ya. Jadi 5 tahun terakhir ini ya, kondisi kesehatannya bagaimana ya, seperti itu. Kemudian pasien mempunyai kelainan pembekuan darah ya, ini perlu juga ditanyakan ya, apakah dia memiliki kelainan atau kelainan pembekuan darah atau hemofilia yang biasa kita kenal di masyarakat adalah hemofilia ya. Kenapa? Ini akan terkait dengan ketika kita melakukan pencabutan ataupun perawatan gigi ya, yang mana ada perlukaan ya, ada luka yang akan ditimbulkan pada perawatan tersebut ya, ini sangat penting. Kemudian pasien mempunyai reaksi alergi ya, reaksi alergi baik dari makanan ya, kemudian obat-obatan ya, kemudian ataupun disebabkan karena kelainan akibat perubahan cuaca ya, itu juga merupakan salah satu pengumpulan darah subjektif yang harus kita lakukan. Ya, sosial history ini juga penting ya, perlu kita kaji atau kita kumpulkan ya, di mana beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa ada hubungan ya antara social history atau misalnya pekerjaan pendapatan dengan status kesehatan seseorang ya. Kemudian aktivitas rekreasi ya, karena ini berpengaruh pada psikologi seseorang ya. Kalau dia jenuh dengan pekerjaannya tanpa ada rekreasi, tentu akan ada penekanan terhadap dirinya sendiri, mungkin stres bekerja dan sebagainya ya. Perlu dong healing seperti itu ya, jalan-jalan dan sebagainya ya. Seperti kalian juga kalau belajar kan bete juga ya, kalau akan belajar terus akhirnya di kelas juga malah aja ini makan pentol juga seperti ya. Itu gambaran sederhana saja ya untuk aktivitas rekreasi. Ini rekreasi tipis-tipis seperti ya. Kemudian bahasa utama ya, bahasa ini juga sangat berpengaruh karena beberapa daerah itu tidak semuanya mengerti tentang bahasa Indonesia. Ya, tentunya ada bahasa-bahasa daerah tertentu di wilayah-wilayah tertentu dia hanya memahami bahasanya. Ya. Kemudian budaya yang mempengaruhi. Ya, kalau budaya yang mempengaruhi kira-kira apa? Budaya yang mempengaruhi? Adat istiadat. Kemudian apa lagi? Kebiasaan suatu daerah ya, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian sumber daya masyarakat, mungkin dia aktif di organisasi ya, dia termasuk pemuda yang aktif barangkali ya, aktif di organisasi remaja miskin atau bagaimana ya, itu termasuk sumber daya masyarakat ya. Kemudian faktor resiko lingkungan ya, faktor resiko lingkungan mungkin lingkungan dalam arti luas ya, lingkungan itu ada lingkungan fisik ya, ada lingkungan non fisik ya. Kalau lingkungan fisik seperti mungkin geografi ya, dari struktur airnya ya, mungkin dia meminum air dari sungai ya, dan sebagainya, itu juga sangat mempengaruhi faktor kesehatannya ya, dari faktor resiko lingkungan ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, kira-kira di tempat kalian minumnya air sungai atau air sumur atau air PDAM? Air galon bu. Oh, dari kebun air galon ya, sudah tidak ada lagi yang menggunakan air sungai karena proses penyaringannya agak lama ya. Galon. Tapi kalau untuk PDAM mungkin menggunakan air sungai. Ada yang tinggal di bantaran sungai? Ada. Pasti NCD pakai air sungai ya? Atau ada sumurnya yang juga sudah difasilitasi dengan sumur ya, sumur dan lain sebagainya. Kemudian kalaupun pakai air sungai juga sudah dikelola dengan standar sesuai dengan standar kesehatan ya, seperti itu. Ini pakai anu aja ya, pakai sudah ke dalamnya aja. Kamu mau apa ini tanya? Oh DC ya. Oh ya udah, masuk di anu lagi. Terus mau apa lagi nanti? RT gigi? Ini. Gigi 3 berapa? 3. Kalau ini? Itu
Gini aja. Ini pakai ART, tapi yang di sini yang pakai itu GIC. Ya, karena ini GIC ya, ini GIC komposit, ini ART nya, ya. Soalnya itu mesti digoreng di sini.